God gave a promise to Abraham and Sarah, a future, a generation, a son. But between the promise and its fulfillment, there was silence. Years passed. Waiting began to feel uncertain. In the in-between, Sarah struggled to see the promise ahead. The delay felt like absence, yet Abraham continued to walk, building altars, listening, trusting the God who had spoken. The in-between is often where faith is tested, where doubt and trust quietly wrestle. But these hidden seasons are not empty. They shape the heart to carry the promise well, because the waiting is never separate from the promise. Sometimes it is part of how God prepares us to receive it. Di bulan ini kita punya tema yang baru yaitu in between. Minggu lalu saya berbicara mengenai waiting atau menunggu. Ya, jadi ada tiga gigi ya atau gears. Ya, masih ada yang ingat? Menunggu itu bukanlah pasif tetapi aktif. Yang pertama gigi pertama apa? Terbang. Ya, jadi sepertinya kayak kebalikan gitu ya. Kenapa? Kok gigi satu yang harusnya lebih lambat malah terbang, ya. Jadi sebelum kita melakukan apapun, pastikan bahwa kita punya lensanya Tuhan, sehingga kita nggak ngambil keputusan yang salah. Dan kemudian ada yang namanya berlari. Berlari berbicara mengenai kita harus bisa punya integritas, karena kadang-kadang dalam menunggu ada saja exit door gitu, ada shortcut. Ya, Daud pengen saja membunuh Saul, tapi dia berlari mencegah supaya tidak dibunuh. Sehingga dia melakukan dengan cara yang benar. Dan berikutnya adalah berjalan. Dan berjalan merupakan sesuatu yang harus kita lakukan hampir tiap hari, benar ya? Dan butuh stamina untuk bisa berjalan dalam waktu yang lama. Selamat datang Setiadi. Oke, dan hari ini saya akan melanjutkan judul khotbah saya hari ini adalah The Divine Orchestration. Kenapa ini penting? Ya, karena dalam hidup ini saudara, seberapa pintar saudara, seberapa kaya kita, ya, seberapa kuat kita, tanpa orkestrasi daripada Tuhan yang memperkenalkan kita kepada orang-orang yang seharusnya, kita nggak bisa memenuhi panggilan itu. Jadi kita butuh faktor ini, namanya divine orchestration. Kita akan belajar hari ini. Dan saya berdoa pulang dari tempat ini, kita punya perspektif yang berbeda bagaimana menunggu, saat kita menunggu. Apapun yang saudara sedang nantikan, kelepasankah atau pertolongankah, dan kita butuh yang namanya divine orchestration. Dan saya akan memulai dengan kata ini, have, ya have. Have adalah bahasa Inggris kuno sebenarnya. Dan dari kata ini ada namanya happenstance atau kebetulan, ada kata perhaps, mungkin, juga happy, kata happy dari kata ini. Jadi itu berbicara mengenai chance, ya, atau luck, orang bilang fortune luck, ya. Nah, saya mau kenalan kata ini karena dalam bahasa Inggris kuno itu ada kata happen, terjadi, kebetulan, mungkin, bahagia. Dalam budaya kita sekarang ini ada yang disebut dengan keberuntungan. Nah, kita sering berkata, wah, saya cuma kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Nah, sering orang ngomong, saya kebetulan aja ketemu sama orang itu. Kita lagi main apa? Ada Piala Dunia nih. Kebanyakan striker ini berusaha menempatkan dirinya pada waktu yang tepat dan posisi yang tepat. Nah, itu ada usaha mereka. Karena kalau mereka berada pada waktu yang tepat dan posisi yang tepat, maka gol itu akan terjadi. Kita seringkali juga pengen punya pendekatan itu.
banyak cara kita lakukan supaya memperbesar koneksi kita. Sehingga kalau kita punya banyak koneksi, kita berharap kita akan ada good luck gitu ya. Kecenderungan kita manusia modern menghabiskan energinya untuk mengejar dan berharap mendapatkan keberuntungan baik atau good luck. Tapi sekalipun juga dicemasi, dilingkupi kecemasan dan ketakutan yang mendalam akan datangnya bad luck. Ya. Takut nih kalau terjadi apa-apa. Nah, kita memperlakukan masa depan kita ini seperti sebuah lemparan dadu. Oh, jangan-jangan saya dirodain bawah atau rodain paling atas. Jadi antara good luck atau bad luck. Nah, masalahnya kalau hidup kita bergantung pada keberuntungan, maka kita akan menjadi pasif, anxious atau cemas, atau juga chaotic, kacau. Kita menjadi pasif karena merasa nggak punya kendali, kita nggak bisa in control. Cemas karena keberuntungan bisa berubah kapan saja. Dan kacau karena terus bertanya-tanya apakah hidup kita ini hanyalah rangkaian peristiwa acak yang terombang-ambing tanpa tujuan. Nah, hari ini kita akan belajar saya mau mematahkan ya dalam kita sebagai orang Kristen, saya nggak gitu percaya yang namanya dengan good luck. Dan hari ini kita akan belajar ada satu kata di Alkitab yaitu karah. Karah. Ini adalah bahasa Ibrani kuno yang memiliki satu kata yang artinya bisa kebetulan, ya. Tapi kebetulannya itu bukan kebetulan yang kita pikir nggak ada atau nggak ada pribadi yang di belakang layar yang merancangnya gitu loh. Ya, sering kita ngomong gitu kan, saya kebetulan aja ketemu sama dia di persimpangan jalan sehingga saya bisa berada di tempat ini. Ya. Nah, karah itu artinya adalah, literal translation-nya adalah to lay beams atau to build a roof. Gitu. Artinya kalau secara bahasa sehari-hari itu kayak bertemu, berpapasan, atau tiba-tiba terjadi. Tapi dalam bahasa Ibrani itu sama seperti menghubungkan balok-balok saat kita membangun seperti ini nih. Terhubung, ya, itu artinya karah. Sehingga saking sudah terhubung semuanya menjadi kuat untuk menahan beban ini semua. Ya. Dan ini kan dibangun bukan karena random acak, tapi ada orang yang benar-benar memotongnya, menghubungkannya sehingga terhubung secara kuat. Bayangkan seorang kepala tukang kayu ya yang sedang merakit rangka atap. Balok-balok kayu yang besar dan berat tidak jatuh ke tempatnya secara kebetulan. Ya, seperti di gambar berikut ini. Balok-balok itu diukur, dipotong, dan diposisikan sedemikian rupa sehingga saling bertemu dan terkunci di titik sambungan yang tepat untuk menahan beban seluruh rumah. Nah, ini karah. Ya. Jadi karah itu berhubungan dengan ternyata ada orang atau pribadi di belakang layar ya yang memotong, merakit, menghubungkan. Jadi bukan karena ketidaksengajaan, tapi karena sengaja. Gitu. Nah, ketika Tuhan membuat suatu peristiwa terjadi atau karah dalam hidup kita, dia tidak sedang melempar dadu. Dia sedang bertindak sebagai arsitek agung. Nah, di gambar berikutnya, dia menempatkan seseorang, atau sebuah ujian pada waktu yang tepat, memotongnya sesuai ukuran, membuat kita bertemu dengan momen lain secara sempurna. Sehingga kita bisa mengalami karah ini. Mungkin saudara berpikir, kenapa saya bertemu dengan dia, kenapa saya mengalami trial ini, dan kenapa waktunya bisa berbarengan. Gitu. Nah, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang tampaknya acak, ya, sebenarnya adalah balok-balok penopang beban yang sedang dipasang Tuhan. Sedang dipasang Tuhan. Nah, ini frameworknya.
Saya mau ngasih tahu bahwa kata kara itu yang kita sering ngomong kebetulan, nggak sengaja, itu dasarnya adalah sama seperti membangun roof. Sengaja dipotong, dikikis, ya. Zaman dulu mesinnya nggak sempurna kayak sekarang. Lebih lama untuk buat precise gitu ya. Nah ini kerangkanya, tapi mari kita belajar dari tokoh Alkitab yang mengalami karah ini. Ada banyak sebenarnya di Alkitab yang mengalami karah. Dan kita akan belajar dari Ruth dan Naomi. Saya bacakan dari Ruth 1. Ya. Saya perkenalkan latar belakangnya Ruth terlebih dahulu. Naomi, dia punya suami namanya Elimelek. Dan mempunyai 2 anak. Dan 2 anaknya ini diajak, mereka beremigrasi. Sama seperti saudara dari Indonesia ke New Zealand. Karena di Bethlehem ada kelaparan, mereka pergi ke tanah Moab. Lalu 2 anaknya ini menikah dengan orang Moab. Orang Moab itu adalah kurang lebih musuhnya orang Israel. Dan tercatat di Alkitab bahwa orang Moab itu nggak boleh join sama orang Israel. Tapi karena mereka kelaparan, mereka harus pergi dan 2 anak itu menikah. Salah satu anaknya menikah dengan Ruth. Nah 10 tahun mereka tinggal di negeri itu. Lalu Elimelek, suaminya Naomi meninggal. Dan 2 anaknya juga meninggal, tragedi. Dan sekarang tinggal 3 perempuan. Tepatnya saya mau katakan 3 perempuan janda. Yang mata pencahariannya juga nggak seperti sekarang. Sulit mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dan di tengah-tengah kegalauan mereka, saudara harus bisa bayangin, tiga keluarga loh. Suami mertuanya nggak ada, suami juga nggak ada. Lalu mereka berpikir, yaudah deh kita mau balik lagi ke Bethlehem karena mendengar Tuhan sedang menjenguk. Alkitab ngomong begitu, visit tanah Israel sehingga ada makanan di sana. Lalu mereka pengen pergi ke Bethlehem. Nah dalam perjalanan, si Naomi ini dia tahu, aduh kamu ini masih punya potensi loh, punya suami lagi. Ya kan, kamu kan orang Moab juga. Terus dia bilang gini, udah mendingan kamu stay di sini aja, saya yang pulang sendiri. Dan mereka masih bersikukuh, enggak kita mau ikut. Sepertinya ini dua perempuan ini sayang sama mertuanya. Hal yang jarang sekali, tapi ini terjadi. Dan akibatnya mereka bersikeras, tapi akhirnya satu gugur, tereliminasi. Ya. Salah satu menantunya pulang dan tinggal Ruth. Karena Ruthnya itu bersikeras, dia kelingi. Nempel, pokoknya kelingi, gak mau dilepas. Kelingi banget. Ya. Nah ini ayatnya, berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu, tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Maka Ruth, oke, saya nggak mau loncat pasal 2, tapi di sini saudara kita bisa membayangkan Ruth ini sudah meninggalkan sanak keluarganya, bahkan meninggalkan Allahnya, dan dia bilang, aku mau mengikuti Tuhanmu, mengikuti bangsamu, walaupun mereka mengalami tragedi. Kok Tuhan yang dia sembah kok mengizinkan keluarganya meninggal. Kalau saudara dan saya sedang mengalami suatu peristiwa mungkin gak lebih berat daripada Naomi, gak lebih berat daripada Ruth, kita harus bisa mengambil langkah ini. Ruth yang gak bisa melihat masa depan dia, hanya mendengar cerita tentang Tuhan mereka, dan dia bilang, aku mau mengikut engkau. Dikatakan Allahmu adalah Allahku. Nah kemudian kita loncat ke pasal 2.
Sudah tibalah mereka di Bethlehem. Gempar tuh di Bethlehem. Ya, katanya gempar. Karena semua orang tahu, itukah Naomi udah 10 tahun. Mereka pergi waktu lagi kaya-kayanya. Sekarang pulang dengan tangan kosong. Suami nggak ada, harta juga nggak ada. Yang ada cuman Ruth dan Naomi. Dan mereka tinggal, nggak ada kerjaan, nggak tahu harus mau ngapain. Daripada nunggu di rumah doang nggak ngapa-ngapain, lalu Ruth punya inisiatif. Dan saudara harus tahu bahwa Naomi itu, mama mertuanya udah bilang, jangan panggil aku Naomi lagi. Panggil aku Mara, dirubah namanya, panggil aku Mara. Kenapa? Karena aku udah kepahitan, hidupku pahit banget, aku pahit sama Tuhan. Jangan panggil aku Naomi, aku udah kepahitan. Wah, kalau saudara tinggal sama orang kayak gitu, saudara mau ngomong menghibur juga susah. Udah kepahitan. Tapi karena mereka mau survive makan, ya udahlah. Akhirnya si Ruth ngomong gini, biarkan aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Nah, ada kata kebetulan. Ini, kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Jadi Elimelek itu adalah suaminya Naomi, Boas itu mungkin sepupunya gitu ya, masih kaum dekat. Nah kalau saudara lihat, kalau saya gambarkan, Ruth itu pergi ke sebuah ladang, ya next slide, ke sebuah ladang, di mana dia stranger, dia nggak tahu areanya, dia nggak tahu orang-orangnya, dia datang, no map, nggak ada connection sama sekali, nggak ada plan sama sekali. Dia nggak punya plan, dia nggak punya koneksi, dan dia nggak punya plan. Saudara mungkin pernah datang ke New Zealand, oh saya punya saudara gitu. Ini dia sama sekali. Saya keluar, itu kayak di titik kosong gitu loh. Nggak ada yang dikenal. Dia pergi ke ladang-ladang terbuka di Bethlehem hanya untuk mengumpulkan sisa-sisa jelai yang terjatuh agar dia dan Naomi nggak mati kelaparan. Tujuannya cuma satu, supaya nggak apa? Kelaparan. Nggak ada agenda yang lain. Cuman biar nggak kelaparan. Dia nggak punya peta, dia nggak punya koneksi, dia nggak punya rencana. Mungkin sama seperti saudara tiba di New Zealand. Oh, mungkin saya rasa saudara lebih baik daripada Naomi. Udah punya plan, saya mau kuliah, dan saya mau kerja, mungkin ada yang saya mau residen dan sebagainya. Keadaannya Ruth lebih, menurut saya nggak lebih baik daripada kita. Nggak lebih baik. Ingat, dia juga muap loh. Dia tuh dipandang rendah loh. Kalau bisa ditolak, jangan masuk ke ladang saya. Now, what is your story? What is your story? Pertanyaan saya. Now, Ruth meninggalkan her people. Ya, next please. She left her people and joined Naomi. Hidupnya dia bukan lagi tentang dirinya sendiri, tetapi tentang orang lain. Dia rela untuk menemani Naomi, mama mertuanya, yang menurut saya itu adalah beban. Bener gak? Beban gak? Beban yang harus dihidupin, dikasih makan gitu loh. Tapi dia dibalik semuanya itu, dia sayang sama mertuanya dan dia mau mengandalkan Tuhan, dia bilang biarlah Allahmu menjadi Allahku. Rahasia dari Kara, ya Kara itu tadi kita udah bahas. Rahasia dari Kara, mengapa Tuhan mempersiapkan ladang khusus buat Ruth, walaupun dia nggak tahu ternyata dia datang ke tempatnya Boas, karena Kara dipersiapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang nggak memikirkan diri mereka sendiri. Tuhan mengatur tempat yang tepat dan waktu yang tepat bagi mereka yang hatinya berada di posisi yang tepat. Ini yang terjadi sama Ruth. Nah, ceritanya dia itu kan gak didengar sama orang. Gak ada yang tahu. Sebenarnya. Waktu dia datang, nanti saudara pulang, ini cuma 4 pasal kok.
Saudara bisa baca. Saudara yang sedang lagi mikir, aduh gimana masa depan saya saranin. Baca nih 4 pasal, pendek kok ceritanya. Tapi ini is about Kara. Ya, ada tuh namanya dulu film Serendipity, pernah nonton nggak? Iya, ada ya, film Hollywood. Itu kan istilah komersilnya serendipity gitu. Nggak sengaja kebetulan ketemu. Nah kita percaya bahwa kita yang hidup dalam Tuhan, Tuhan itu sedang mempersiapkan divine orkestrasi. Ya, what is your story? Story-nya dia dikenal bahwa dia mau pulang, mau menemani mertuanya, walaupun suaminya sudah meninggal, dia bisa pergi ke negaranya sendiri dan dia mulai hidup yang baru. Tapi dia lebih memilih untuk berjalan bersama mertuanya yang tua, menemani dan berusaha untuk supaya mertuanya ini nggak mati. Dia juga lagi kepahitan, dia udah kehilangan suaminya, kehilangan 2 anaknya. Dan saudara harus mengerti, dia nggak punya lagi garis keturunan loh. Garis keturunan udah putus. Benar-benar udah hidup sebatang kara. Nah, si Ruth ini punya perspektif yang lain yang harus kita pelajari. Dia gak memikirkan dirinya sendiri walaupun hidupnya juga lagi kacau. Hidup gue juga udah kacau, ngapain gue bantuin orang? Kan kita maunya begitu, play safe. Ngapain mikirin orang? Hidup gue juga udah kacau. Tapi dia mau memberikan dirinya untuk menolong Naomi yang udah gak kuat lagi. Dan kita baca di pasal 2, Ruth itu mendapatkan favor daripada Boaz. Dia boleh memungut dan bukan hanya memungut. Pas lagi jam istirahat kamu makan bareng, dikasih makanan sama Boaz. Boaz juga nanya tentang dia dan akhirnya Boaz mendengar ceritanya dia. Gitu kan, sampai Ruth dia berlutut, kenapa kamu kok give me favor katanya, dalam bahasa Inggris begitu. Dan Boaz ngomong begini, karena aku udah mendengar cerita tentang kamu. Dia bilang gitu, cerita tentang kamu. Dan akibatnya dia disayang sama Boaz. Dan dia diizinkan untuk mengumpulkan jelai dan gandum, sisanya sih. Dan dia diajak makan, makanan sisanya ditapau, dia bawa pulang, hari itu dibawa 10 kilogram gandum. Dan Naomi senang, dari mana kamu? Oh dari semua ladang ini, dibilang saya nggak sengaja di ladangnya Boaz. Gitu ya. Sampai di sini saudara, sampai di sini sebagian daripada kita udah senang. Ini adalah a safe place. Kita pikir akhir ceritanya udah begini aja. Ya udah, kan gak kelaparan juga toh. Masih bisa makan toh. Gitu. Nah, saya mau challenge kita semua. The dangers of chapter 2. Ya, the danger of chapter 2. Karena many of us stop here. Ruth found a safe field, receive favor and secure free food. Gitu ya. Ini bahaya dari kepasifan menurut saya. Banyak dari kita berhenti di pasal 2, Ruth menemukan ladang yang aman, karena kalau di ladang lain dia akan diganggu orang. Dia mendapatkan perkenanan dan makanan gratis. Dia bisa saja tetap di sana, merasa puas dengan rutinitas mingguan, mengumpulkan sisa-sisa jelai. Dia berpikir melampaui dirinya sendiri. Namun Ruth menyadari bahwa Kara bukan hanya tentang bertahan hidup hari demi hari. Tapi ini tentang bangunan yang lebih besar. Dia melihat mertuanya Naomi yang sedang berduka dan menyadari bahwa Kara ini bukan hanya tentang dirinya. Dan bukan hanya untuk dirinya, tetapi dimaksudkan Tuhan untuk membangun kembali seluruh garis keturunannya Naomi. Dan kemudian Kara ini kan sebenarnya cuman saudara udah terhubung nih. Dan berbicara juga pintu yang terbuka. Ya. Kemudian di pasal 2 itu sebenarnya si Ruth-nya udah enak nih. Tapi kemudian ada challenge lagi dari mamanya. Chapter 3 kalau saudara baca. Dia ngomong begini. Ini dari perspektif mamanya dulu ya, Naomi-nya. Aku kasihan sama kamu katanya. Sebaiknya kamu harus ada yang menemani kamu
sehingga kamu bahagia. Kamu udah layani aku sedemikian rupa. Tapi dari sisinya si Ruth juga, aku pengen membantu kamu supaya garis keturunanmu juga terus ada gitu. Ya. Dan akhirnya si Ruth ini ada di posisi namanya the hallway. Saya memanggilnya the hallway. Ya. Yaitu hanya memandangi pintu. Pintu yang terbuka dari Tuhan atau karah adalah sebuah undangan saja. Ya, bukan sebuah escort atau kawalan. Saudara enggak, pintu terbuka bukan berarti Tuhan harus menyeret saudara. Enggak, pintunya cuma terbuka. Gitu ya. Tuhan akan membuka kunci pintu itu, ia membukanya lebar-lebar dan menyorotkan cahaya melaluinya, tetapi Tuhan enggak akan menyeret saudara. Enggak. Ya. Dia enggak akan menyeret saudara, ayo masuk, enggak. Nah, banyak dari kita terjebak dalam kelumpuhan di abang pintu. Udah pintu terbuka nih. Kita memuji Tuhan atas pintu yang terbuka. Kita kesaksian, kita post di Instagram, kita menceritakan kepada teman-teman kita. Tapi kita masih berdiri di lorong. Gak berani maju. Hanya memandanginya karena melangkahinya butuh resiko masalahnya. Kalau saya maju nih ada resiko. Karena saudara harus tahu ya, challenge-nya mertuanya, Naomi bilang gini, pada hari ini di chapter 3, pasal 3, si Boaz itu lagi ngumpulin ladang gandumnya dan dia harus memecah-mecahkannya di threshing floor. Nah biasanya kalau dari threshing floor udah capek mereka minum dan akan tidur. Nah si Naomi dengan pengalamannya yang sudah banyak, nah saudara butuh mentor sebenarnya. Dia bilang, hari ini mandi, pakai parfum, pakai baju yang bagus, malam-malam kamu harus sneaky, menerobos. Itulah ada kata namanya breakthrough, menerobos. Tapi jangan dilihat orang. Dan kamu buka selimutnya si Boaz lagi tidur supaya dia kedinginan. Nanti kalau malam-malam dia bangun, dia pasti kan, ada orang gitu. Tapi akhirnya, nah ini nih hati-hati, ini bukan menggoda loh. Kita akan belajar antara pasif, ya nanti kita akan belajar yang namanya agresif. Ada lagi tengah-tengahnya. Ini dilakukan sama Ruth. Karena kita kan butuh garis yang jelas ya. Antara agresif sama pasif dan sama yang benar gitu loh. Oke. Nah akhirnya Boaz bangun. Nah ini ayat 9 saya bacakan. Bertanyalah ia pas lagi bangun. Kan gelap ya saya. Siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Begitulah hukumnya di Israel. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Dia nggak ngejar penampilan, dengan ngejar yang lebih kuat atau yang lebih kaya dan sebagainya. Ya, karena pada dasarnya dia cuma mau bantu mama mertuanya, tapi mama mertuanya ngasih challenge sama dia. Karena ada breakthrough di sini sesuai dengan hukum di Israel, kalau kamu janda ada namanya penebus, King's Redeemer. Nah, tindakan di tempat pengirikan ini dipandu oleh Naomi. Ruth mengambil langkah iman yang sangat besar. Dia menyelinap ke tempat pengirikan pada malam hari, sebuah pintu terbuka yang secara sosial sangat beresiko dan menakutkan. Dia berbaring di dekat kaki Boaz dengan penuh kerendahan hati. Kenapa? Karena dia posisinya di kaki, bukan di samping. Beda ya Roko ya. Dia nggak di samping, dia di kaki. Di bawah kaki kayak alas gitu loh. Ya. Di bawah kaki. Dan dia berkata dengan berani. Nah banyak orang gak berani nih masalahnya nih. Dia pikir nilainya rendah dan sebagainya, gak berani ngomong. Ini kan kayak zaman sekarang tuh kayak cewek nembak, bener gak? Kembangkanlah kiranya sayap kainmu terkembang atas hambamu ini gitu kan. Dan Ruth tidak menuntut dan dia juga tidak agresif. Dia menggunakan keberanian pejuang tangguh. Nah, kita akan belajar bahasa Ibrani yang baru yaitu kail. Dari seorang wanita yang percaya bahwa pengaturan secara total untuk melewati pintu tersebut.
Ayat 11. Oleh sebab itu anakku, ya, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan yang baik-baik. Kail. Nah kata kail ini menarik saudara. Kail itu artinya adalah the still spine courage of the warrior. Diterjemahkan dalam kitab kita itu orang yang baik, virtuous. Tapi artinya sebenarnya adalah seorang pilihan yang dikirim untuk menerobos. Nah Ruth ini terkenal seperti itu. Dia berani menerobos, tapi enggak secara agresif, dengan kerendahan hati. Nah, the spirit of Kail ini perlu kita miliki. Untuk menyeberangi pintu yang terbuka itu, Ruth membutuhkan Kail. Dia membutuhkan keberanian. Karena tanpa keberanian, enggak akan terjadi breakthrough tersebut. Saya mau katakan, courage is proven by crossing. Hanya setelah Ruth mengambil langkah itulah Boas menyatakan seluruh kota tahu tentang kamu. Tapi kalau dia nggak menerobos itu, Boas juga nggak akan pernah ngomong itu. Ngerti saudara? Padahal di pasal 2 dia udah enak sebenarnya. Ya udahlah, hidup sehari-hari yang penting makan, ya udah. Tapi Tuhan buka Karah buat saudara dan saya bukan hanya untuk sebuah rumah kecil. Saya nggak ngomongin harta ya, karena nanti kita akan belajar lagi bahwa it's not about you sebenarnya. Kalau Tuhan bukain pintu buat kita, it's not about you. No. It's about others and the next generation. Jiwa pejuang ini tidak dibuktikan saat dia menunggu di ladang. Tetapi dibuktikan oleh kesediaannya untuk melangkah melewati pintu yang terbuka tersebut. Mungkin kalau kita di posisinya Ruth, nggak mau aduh tapi udah banyak excuse-nya banyak banget. Tapi nanti saya ketahuan gimana, udahlah nggak usah lah, udah is okay lah di rumah aja nggak apa-apa. Kan kita juga udah kenyang, ngapain sih begini-begini lagi, nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi Ruth itu punya hati yang mau diajar, mau di mentoring. Dibilang apapun yang kamu katakan, di Alkitab berkata apapun yang kamu katakan aku akan lakukan. Kata Ruth kepada Naomi. Nah, ini the action spektrumnya. Bedakan antara pasif, Kail, dan aggression. Ya. Kalau pasif itu cuman menunggu aja. Udah menunggu aja. Tunggulah. Mungkin nanti Tuhan akan seret saya gitu. Atau agresif. Paksa pintu kebuka. Tabrak sana, tabrak sini. Kita dengan kemampuan berpikir kita berkata bahwa semakin kita banyak bergaul maka kita akan punya pintu yang terbuka, konektivitas. Ini kan tadi kita baru belajar. Ruth itu cuma datang sembarangan, dia nggak tahu siapa-siapa, dia pendatang baru, dia nggak kenal sama siapa-siapa, dia datang, tapi Tuhan mengarahkan dia pada waktu dan tempat yang tepat. Nah, berikutnya. Selflessness ditambah Karah, ditambah Kail, itu akan membuat kita punya eternal legacy. Jadi Ruth itu punya postur ya, dia tuh gak memikirkan dirinya sendiri. Ini yang paling penting saudara. Kalau saudara pengen mendapat favor, ya saya nggak ngomongin Karah dulu, favor dulu. Maka itu harus punya hati hamba. Itu udah kuncinya. Itu berbanding lurus. Favor didapatkan saat kita punya postur mau melayani. Ya. Dan kemudian saat Tuhan buka Karah, ya, the divine setup, ini bukan kita yang ngatur. Dan pun kalau udah ada Karah tapi kita nggak berani melangkah, itu nggak akan terjadi apa-apa. Karena ini adalah yang dialami sama Ruth. Dengan ketiga ini, maka lahirlah siapa? Obed. Obed lahirlah Daud. Dan Daud kita tarik garis 2000 tahun yang kemudian, ya atau mungkin 1000 tahun kemudian, itu ada Tuhan Yesus. Kalau si Ruth nggak berani, nggak ada Maria, cerita Maria nggak ada lagi, nggak ada cerita Yusuf.
Saya sering ngomong, nama kita itu cuman bertahan di 3 generasi. Kita tuh cuma dikenal cuma 3 generasi. Anak kita, cucu kita, ya kalau misalnya saudara masih umurnya panjang, anaknya dari cucu saudara bisa mengenal saudara. Tapi ini masalah eternal legacy, cerita Ruth namanya sampai dikenang sampai hari ini. Namanya nggak pernah hilang. Sampai hari ini kita masih membahas tentang dirinya. Nah, saya mau kasih challenge buat saudara. Ya, tantangan buat saudara semua. Oke. Yang pertama, alihkan fokus kita keluar. Kalau kita sedang menunggu keberuntungan datang, dan sementara kita cuma sibuk diri sendiri, cuma about me, about me, about me, about me. Ingatlah ini, ya, bawa pulang ini saudara. Tuhan merancang momen-momen karah bagi mereka yang sibuk memberikan diri mereka untuk melayani sesama. Itu udah pasti kuncinya. Ya. Yang kedua, hiduplah dengan karakter yang mengundang favor. Kesetiaan tersembunyi, kesetiaannya Ruth yang tersembunyi itu kepada Naomi, dan pilihan pribadinya untuk mencari Tuhan dan menjadi kesaksian buat orang banyak, itulah yang mengundang Boas itu untuk jadi, oh, aku sayang sama kamu. Gitu. Ya. Mungkin saudara punya cerita-cerita pribadi yang saudara nggak share. Dan saudara berpikir, saudara udah menolong banyak orang, tenanglah, tunggu momennya. Itu nggak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan akan kasih reward buat kita semua. Ya. Yang berikutnya adalah, keluarlah dari lorong penantian. Break out of the hallway. Pintu terbuka apa yang sedang kita pandangi sekarang? Ya, apakah itu percakapan yang sulit, atau saudara mau sekolah bingung gitu ya? Aduh, masih mikir-mikir nih, mikir. Padahal tinggal sign up aja loh, tinggal sign up bayar udah, gitu loh. Kenapa sih nunggu-nunggu gitu? Saudara waktunya ngomong sama manajer gitu ya, padahal saudara tahu nilai saudara, ya ngomong aja lah, gak ada salahnya gitu loh. Hanya karena saudara takut gitu, padahal pintu udah terbuka. Pintu udah terbuka. Cuma karena kita gak berani aja. Gitu. Bedain ya, saya kan ngomong antara Kyle, pasif sama agresif. Kalau agresif itu pintu belum kebuka, saudara paksa. Itu sama kayak prematur gitu. Ya memang belum waktunya saudara paksa gitu, jangan. Cuman bedakan jangan sampai kita cuma menunggu, nanti deh kalau Tuhan gerakin, kalau misalnya ada tanda di langit misalnya, this is your time gitu, ada tulisan. Ya enggak juga. Melangkah, step cross. Saya boleh cerita tentang diri saya sendiri ya, karena waktu saya ngomong, saya kesaksian tentang diri sendiri bukan berarti I'm better than you, enggak juga gitu. Cuman saya ini merasa bahwa posisi saya itu memang butuh favor dari Tuhan ke arah gitu loh. Karena saya nggak bisa membuka peluang sendiri gitu. Nggak punya peluang untuk bisa sekolah di luar negeri, sehingga bisa punya peluang untuk bekerja dan sebagainya. Ini yang disebut dengan kara. Ya, ini kara saya. Saya pernah cerita juga sih, tapi kan karena ada orang yang baru juga, saya boleh cerita lagi. Waktu saya SMA, waktu saya kelas 1 tepatnya, kelas 1 SMA gitu ya. Dan saya ini pengen mencari makan. Untuk saya sekolah saudara, itu sulit sekali untuk makan. Saya cuma punya ongkos 300 perak dari mama saya. 300 perak itu cuma bisa ongkos mikrolet pulang balik. Jadi saya nggak punya uang untuk makan siang. Dan suatu hari, saya dengan lapar-laparnya, saya juga jarang sarapan juga. Saya kelas 1. Dan
Waktu saya duduk di bangku gitu ya, kebetulan gurunya itu telat masuk. Dan kita lagi cerita-cerita, saya lagi cerita-cerita sama orang tentang akhir zaman. Waktu itu topik yang menarik tentang akhir zaman. Saya ngomong akhir zaman gitu ya. Terus tiba-tiba ada perempuan lewat. Entah kenapa telinganya dia mendengar tentang akhir zaman ini. Dan dia tiba-tiba nimbrung. Dia pengen dengar. Bel berbunyi. Kring, guru datang. Waktu itu ingat saya pelajaran fisika. Saya disayang sama guru fisika. Akhirnya samping saya lagi kosong. Perempuan itu juga mau ikut duduk di samping saya. Dan melanjutkan perbincangan. Di sela-sela lagi ngajar. Dan perempuan itu adalah Fani. Wih, ketawa deh. Tolong yang punya skill untuk script writing gitu ya boleh juga lah gitu. Dan kemudian akhirnya saya ngomong sama dia, sering-sering ngomong gitu. Dan kita kenalan gitu ya. Sayangnya dia udah punya pacar. Gitu. Saya tadi belum suka sama dia, beneran belum suka. Gitu ya, belum suka sama dia. Dia anak basket, jadi pacarnya anak basket. Lah siapa saya? Gitu. Saya udah kurus, rambut saya jarang dipotong. Rambut saya tuh, kalau saya lihat anak saya Justin, hampir mirip, cuman lebih ngembang ke atas. Jadi pulpen aja bisa masuk, gitu. Pulpen bisa masuk. Kuku saya tuh panjang, dia suka ngomong kuku kamu kayak supir mikrolet. Begitulah saya. Ya. Tapi dia menyadari, dia tahu bahwa saya sama seperti Naomi yang butuh makan sebenarnya. Dan dengan pertolongan dia bawain saya roti dan susu tiap hari, hampir tiap hari dia bawain buat saya. Karena dia tahu saya nggak bisa makan. Jadi kalau siang-siang kalau pulang sekolah dia suka beliin saya makanan juga. Gitu. Nah itu yang saya sebut dengan karah, persimpangan jalan. Persimpangan jalan. Saya lagi nggak punya uang juga, terus ketemu dan dia datang dan dia mendengar, itu juga namanya orkestrasi. Nah, kalau saya minder, misalnya saya minder nih, aduh siapa gue gitu ya. Dia aja kalau di sekolah dianterin naik mobil kijang gitu kan. Wah kalau dia juga udah punya pacarnya juga orang kaya. Akhirnya saya memberanikan diri, tau gak cara saya apa? Kan gak punya handphone belum ada. Duit buat nelfon juga belum ada. Akhirnya saya memberanikan diri untuk, nah ini, saudara harus berani. Ini karah nih, pintu terbuka, tapi kalau saya nggak berani ya udah, nggak ada Justin, nggak ada Jonathan, nggak ada New Zealand, nggak ada. I'm serious, beneran, I'm serious. Karena melalui dialah semuanya jadi terbuka, gitu. Dan akibatnya, saya tuh punya buku diary kecil, tau nggak dari kementerian tuh kadang-kadang ada departemen apa gitu kan yang warna hitam yang isinya sebenarnya agenda, ada kalender, notes-notes kecil gitu. Akhirnya saya bilang sama dia, saya mau tahu kamu gitu ya. Jadi boleh nggak kalau hari ini saya tulis tentang saya diary, nanti berikutnya saya pas ke kamu isi di rumah dan besoknya kamu kasih ke saya. Ya saya begitu, karena saya nggak punya apa-apa lagi. Akhirnya itu yang kita lakukan dengan catatan notes kecil itu. Dan akhirnya lama-lama kita kenal gitu. Lama-lama kita kenal walaupun dia udah punya pacar. Aduh saya sedih kalau cerita ini. Sedihnya minta ampun. Aduh, sakit loh, sudah sakit. Jadi ya kalau saya lagi datang ya jam 7 ya, jam 7. Dia lagi berduaan di atas depan kelas sama cowoknya. Saya lagi dari bawah ngeliatin. Aduh. Terus kalau saya mau masuk kelas langsung masuk aja. Terus saya duduk. Nungguin gitu. Aduh. Tapi saya gak mau menyerah. Selama jalur kuning belum, masih ada kesempatan. Dan puji Tuhan, saya ngomong puji Tuhan merasa bersalah nih dengan pacarnya. Tapi akibatnya ya dia entah kenapa bukan saya yang menyuruh loh. Saya nggak punya kekuatan. Dia kira putusin pacarnya. Dan dia mau ikut sama saya untuk ke gereja. Iya, ke gereja loh. Ke gereja. Pelayanan bareng. Pun pelayanan bareng dia yang ngongkosin. Gitu. Dia yang ngongkosin beneran. Dia yang ngongkosin. Gitu. Sampai kuliah pun dia yang ngongkosin saya. Dia yang ngasih makan saya. Itulah karah. Kenapa saya ngomong begini? Karena Tuhan itu membukakan jalan, membukakan pintu, tapi kitanya sendiri juga harus berani melangkah.
Gitu. Dan saat kita dibukain jalan, kita belajar benar-benar jadinya. Akibatnya saya belajar untuk, wah ini anak orang nih. Kan harus dinikahin kalau misalnya mau serius gitu. Lah gimana nikahinnya? Kan gak punya uang. Masa saya mau ngomong gini, om tante gitu ya. Boleh gak nikahnya di McDonald pakai voucher? Susah. Karena tantangannya adalah saudara, saya punya tantangan besar. Bagi saya yang penting bisa makan udah seneng kan. Tapi ini ada rumah besar yang harus dibangun. Gitu kan. Saudara yang punya teman orang Batak atau kerabat orang Batak gitu ya. Saudara kan tahu bahwa mereka yang udah berkeluarga biasanya hampir tiap minggu tuh kondangan. Mereka mendatangi pernikahan teman-temannya saudaranya. Bayangin hampir tiap minggu mereka datengin kondangan. Masa saya mau ngomong boleh nggak nikahnya di McDonald? Kan nggak. Mereka kan juga pengen suatu hari nanti mereka yang jadi host gitu loh. Saya berpikir gimana caranya? Saya nggak tahu caranya. Benar-benar nggak tahu caranya. Siapa yang tahu? Siapa yang nggak ada yang ngerti, sama seperti saudara. Saudara sedang mikirkan gimana ya hari ini? Kalau saudara yang sedang mengejar residen, gimana caranya bisa residen? Kan begitu, bener nggak? Gimana caranya dapat kerja? Sama saya juga seperti saudara. Gimana caranya? Sama, kita sama. Cuman langkah saya yang saya ambil adalah, saya berusaha untuk melayani orang lain. Dari saya semenjak SMP, SMA, saya suka melayani sekarang. Dari ngangkat-ngangkat dan sebagainya, ya. Dan kemudian saya coba melayani sekolah minggu main gitar gitu. Nggak ada agenda apapun, cuma penting melayani. Di rumah saya, di perkampungan saya kadang-kadang ada anak-anak sekolah minggu saya melayani main gitar. Udah itu aja, itu yang saya lakukan. Apapun yang bisa saya lakukan akan saya lakukan. Yang penting saya mau dekat sama Tuhan, karena disitulah masa depan saya. Dan singkat ceritanya sekarang saya di tempat ini. Kalau saya mau jabarkan ada banyak cita-cita yang lain. Dan saya mau encourage setiap daripada kita. Ada faktor yang gak bisa kita dapati, yaitu karah namanya. Nah ini bisa didapatkan dari Tuhan. Karena kita harus menyadari bahwa ada divine orchestration. Ada itu. Di persimpangan jalan. Yusuf juga mengalami persimpangan jalan. Dia melayani loh. Orang yang di penjara dia layani. Dan dia nggak tahu bahwa orang itu adalah the gatekeeper for him to be a prime minister. Dia kan nggak tahu orang mau dihukum mati dan sebagainya dilayanin. Itulah karah. Karah. Dan waktu pintu terbuka dia juga berani. Dia berani, gitu. Ya. Jadi mulailah dengan apa? Dengan good posture. Punya kerendahan hati. Karena dalam kerendahan hati Tuhan akan kasih favor buat kita. Dan setelah itu ada karah yang Tuhan akan sediakan. Setiap daripada kita pasti akan punya karah. Kenapa saya berani ngomong gini? Loh kalau saya aja Tuhan bisa bukain, pasti saudara bisa. Gak mungkin. Saya yakin Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia udah punya blueprint buat kita semua. Dan kemudiannya jangan takut, masalahnya di sini nih. Jangan pernah takut, jangan pernah merasa kecil ciut gitu loh. Saya juga punya mental ciut saudara. Jangan saya pikir bahwa saya tuh punya mental. Enggak, mental saya tuh dijajah. Pokoknya kalau bisa kasihanilah saya mental victim. Kasihani saya pokoknya. Semua orang tuh pokoknya salah. Semua harus mengasihani saya. Saya pokoknya harus dibantu. Pokoknya harus dibantu. Pemerintah harus bantu saya. Orang-orang harus bantu saya. Pokoknya begitu saya pikir. Nah, semenjak itu saya belajar untuk no. Memberi. Saya juga belajar memberi dari Fanny. Jujur, dari dia. Nah, dia lumayan contagious. Karena dia memberi, akhirnya saya pikir, ini orang memberi kok gak pernah kekurangan ya. Akhirnya saya yang tadinya pelit, megang, akhirnya saya berani memberi. Gitu. Dan Tuhan bukain pintu. Ya, and it's all about the next generation. Saya gak tahu anaknya Justin, anaknya Jonathan, cucunya berikutnya dan sebagainya. Tapi saya mau melakukan apa yang saya bisa lakukan hari ini. Supaya mereka bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah kalau saudara ingin mengalami breakthrough, datanglah kepada Tuhan. That's the first step. Jangan takut kalau saudara sedang mengalami failure. Mungkin saudara ada yang mengalami kegagalan, ya. It's okay, it's redirections. It's okay. Yang saya pernah dengar si Excel yang failed. Kadang-kadang fail itu okay juga, nggak apa-apa. It's okay. Redirection. Jangan dipaksa kalau pintu, jangan dipaksa, jangan didobrak.
Ditor aja, tau nggak ditor? Ditor, jangan dihajar, jangan. Udah tahu, jangan. Itu. Saya waktu itu suka musik. Saya mau kuliah musik. Mama saya bilang jangan musik. Tapi saya suka musik, saya bilang. Dia bilang jangan, gitu kan. Saya nggak ngerti, itu ketutup. Dan kemudian ya udah, akhirnya saya belajar IT. IT itu saya paling bodoh di antara mereka. Karena saya nggak punya komputer, saya nggak bisa menggerakkan mouse. It's okay. Failure is okay. Asal kita datang sama Tuhan. Ya, datang sama Tuhan. Saudara mau datang sama Tuhan? Kita perlu dilindungi oleh sayapnya. Kita datang di bawah sayapnya. Itulah tempat yang paling aman sebenarnya. Walaupun ada kekacauan, walaupun ada ketidakpastian, selagi kita ada di dalam naungan sayapnya, kita aman gitu. Kita butuh ini.